Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad, terkait dengan COVID-19, masih COVID-19 ya. Nggak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 ya, terkait dengan pandemi ini di Indonesia. Dan sekitar seminggu yang lalu, alhamdulillah, catatan pribadi saya terkait dengan apa yang terjadi pada COVID-19 ini terpublikasi di jurnal JBPR, ya, Journal Biomedical Research, yang dikeluarkan oleh Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Jadi kita ketahui bahwa virus SARS-CoV-2 itu memiliki sekitar hampir 80% identitas dengan SARS-CoV-1, yaitu penyebab SARS. Dan dalam makalah saya berusaha menggunakan analogi seperti tulisannya Sun Tzu, The Art of War. Kalau kita bicara seni berperang, kita harus tahu tentu bagaimana musuh kita. Nah, apa itu musuh kita? Kita berhasil melihat sekuen genom dari SARS-CoV-2, dan ini bisa terjadi karena ada kolaborasi yang bagus dari banyak peneliti. Nah, dari sekuen ini kita menjadi tahu bagaimana dia bekerja. Dan ini juga kita jadi sadar kenapa COVID-19 ini berbeda dari SARS. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ambil katakan seperti flu. Ya. Flu biasa, dia biasanya menyerang di sini, di rongga atas. Ya. Dan flu itu biasanya juga korbannya banyak anak-anak dan orang tua. Ya. Flu Spanyol sedikit berbeda, justru orang-orang yang sangat produktif ya, seperti tentara itu banyak sekali yang terkena flu Spanyol waktu itu. Nah, tapi intinya biasanya kebanyakan ada di sini, dan komplikasi yang terjadi kebanyakan dari flu itu adalah secondary bacterial infection, jadi infeksi bakteri. Nah, kalau kita bicara bagaimana dengan SARS-CoV-1 atau SARS, penyebab SARS dan juga MERS. SARS dan MERS itu si virus lebih suka menyerang di sini, di rongga bawah. Oke, di rongga bawah. Dia mungkin bisa masuk tetap lewat nafas atas, tetapi ada tropisme dia biasanya di rongga bawah. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Bagaimana dengan SARS-CoV-2, penyebab COVID-19? Dia melihat dari dua sisi. Dia bisa menempel di sini, dan ketika lama-lama dia turun, dia akhirnya juga bisa ke sini. Dampaknya apa? Dampaknya, kalau kita belajar dari SARS, ya, karena yang si virus SARS-CoV-1 itu, dia ada tropisme yang menyukai di daerah bawah. Nah, apa yang terjadi adalah ketika dia bereplikasi di sini, menimbulkan gejala di sini, dan karena ini adalah paru, sehingga mudah untuk dikenali. Sehingga kalau kita lihat dari datanya adalah bahwa orang-orang yang terkena SARS waktu itu tidak banyak tes PCR masif ya waktu itu. Yang penting ada gejala langsung terlihat, mudah untuk diisolasi. Oke. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai COVID-19 ini berbeda rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena dia memiliki tropisme tidak hanya di sini. Tropisme itu adalah suatu kesukaan ya. Dia di daerah mana dia suka untuk menempel dan berkembang biak. Dia masuk lewat sini dan dia mulai bereplikasi di sini. Dampaknya apa? Karena dia replikasi kebanyakan ada di sini, gejala yang nampak tidak terlalu berat. Dan bahkan buat sekitar 80% orang, gejalanya mungkin tidak pernah punya gejala atau sangat ringan. Oke? Nah, cuma ketika virus akhirnya lama-lama mencapai paru, disinilah mungkin gejala mulai nampak. Tetapi pertanyaannya, ketika dia sudah mulai berkoloni, bereplikasi di rongga nafas atas ini, sementara inangnya juga sudah mulai berinteraksi, sudah mulai berangkulan, saling bicara, berkerumun, tidak ada masker, tidak ada jarak. Virus yang sudah mulai banyak replikasi sudah akhirnya terbuang melalui jalur droplet, ya, di jalur nafas. Apalagi kalau berteriak-teriak, ya, bersama-sama, itu akan membuat penyebaran semakin sebelum gejala nampak. Ini sebabnya tes PCR masif sangat penting. Yang kedua, kontak telusur menjadi wajib. Kenapa? Karena kita ingin tahu apakah orang yang telah berkerumun dengan yang lain juga mendapatkan virus yang sama. Oke?
bahkan sebelum dia bergejala. Dan mungkin sebagian orang dia tidak pernah punya gejala. Tetapi ketika dia sudah mulai ada virus yang ada di sini, dia sudah mulai menularkan. Nah, di situ artinya apa? 3T adalah senjata kita saat ini. Saat ini kita penting sekali untuk segera mengenalinya. Makanya tes PCR ini sangat wajib diperlukan. Bagaimana dengan tes serologi atau menggunakan rapid test yang berbasis antibody? Sebetulnya tes serologi juga bagus. Kita juga bisa menggunakannya untuk studi epidemiologi. Untuk melihat kira-kira di kawasan ini berapa banyak sih sebetulnya pernah terjangkit. Ya, kalau kita misalnya mau membuat semacam kebijakan ya terkait dengan kesehatan jangka panjang. Karena jangan lupa AC2 ini tidak hanya dimiliki oleh paru, tapi juga dimiliki oleh organ lain seperti ginjal misalnya. Dan juga pankreas. Artinya apa? Kita baca dari SARS, veteran penyintas dari SARS, ternyata ada juga yang mengalami diabetes. Kenapa? Karena memang di sini adalah multi organ. Nah, artinya kita bisa mengetahui darah mana yang banyak terjangkit dari SARS misalnya, atau bahkan COVID-19. Tapi kalau pertanyaannya, apakah orang ini infeksius atau tidak? Karena kuncinya adalah mengenali siapa infeksius. Virus ini dia bisa bertahan di sini dan di sini. Kalau kita tidak melakukan tes PCR pada orang yang asimptomatik atau tidak punya gejala, berarti kita membiarkan orang-orang ini untuk bisa menularkan kepada yang lain. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara tes rapid test apa yang terjadi, mereka melihat bukan virusnya langsung, tetapi antibodinya, antibodi terhadap si virus. Dan antibodi terbentuk itu setelah seminggu, setelah gejala, ingat, setelah gejala. Oke? Tapi kalau kita bicara SARS-CoV-2, jumlah partikel virus ini mulai menumpuk sebelum gejala. Itu bedanya. Artinya apa? Kalau misalnya kita menggunakan rapid test yang berbasis antibodi, itu kita sudah terlambat sebetulnya. Karena apa? Karena kita ini saat ini untuk chain breaker, untuk memutus rantai transmisi yang kita perlukan, mengenali secepat mungkin siapa saja yang sudah membawa virus ini di rongga nafasnya. Dan kita ketahui memang tes PCR ada banyak sekali kendala, dan ini harus ada banyak inovasi seperti pool testing dan juga mungkin pengambilan sampel dari saliva, dan saat ini sedang banyak divalidasi oleh banyak laboratorium. Perlu ada semacam keseriusan untuk segera mengenali individu yang terinfeksi. Ya, dan tes sendiri apakah cukup? Tidak cukup. Kita juga harus melakukan tracing. Ya, artinya apa? Dari setiap satu yang positif minimal sekitar 30. Ketika Vietnam melaporkan satu kasus seorang yang kembali dari Wuhan ke Ho Chi Minh City, Vietnam melakukan kontak tracing 25 orang. Artinya apa? Vietnam juga sangat serius untuk mengetahui siapa saja yang berkontak dengan orang ini. Dan itu penting untuk kita melakukan tes, trace, dan treat. Nah, kalau untuk yang treat, ketika saya menuliskan makalah tadi, kita ketahui dexamethasone bisa menurunkan kemungkinan kematian sekitar 30% dan hanya diberikan pada pasien yang gejala berat, bukan untuk semua orang. Dan kini, per awal Agustus ada lagi studi bahwa ternyata kortikosteroid juga bisa membantu, mirip mekanismenya dengan dexamethasone. Jadi itu mengenai COVID-19 adalah kunci untuk mengendalikan COVID-19 ini. Bagaimana dengan vaksin? Ketika saya menuliskan ini, belum banyak kita ketahui mengenai vaksin, tapi satu hal yang saya sampaikan. Vaksin itu memang bisa menjadi salah satu, tapi bukan senjata pamungkas. Ya, karena kita masih harus banyak belajar terkait dengan modus transmisi dari virus ini. Kalau kita belajar dari penelitian semua macam vaksin yang sudah dicobakan sejak fase 1, fase 2 dan juga pada uji binatang, pada uji monyet, kita ketahui memang vaksin pada monyet bisa protektif. Artinya apa? Monyet yang divaksinasi tidak mengalami gejala pneumonia, tidak ada penyakit paru yang serius. Tetapi jangan lupa, ketika mereka cek di rongga nafasnya monyet, apa yang terlihat? Sekitar 3-5 hari pasca tantangan dengan virus beneran, ternyata masih ditemukan virus di sini. Artinya, mungkin vaksin bisa menyelamatkan kita dari gejala paru. Tapi apakah bisa menghentikan transmisi? Allah alam, kita tidak tahu. Makanya penting kita harus melihat uji klinis fase 3 bagaimana hasilnya. Tapi sekali lagi, jangan sampai burung yang ada di tangan kita lepaskan mengharap burung yang masih ada di langit. 3T
sebagai bagian dari otoritas untuk melakukannya dengan baik, dan juga perlu kerjasama dengan para masyarakat, dengan kita semua untuk melakukan apa? Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun, selalu cuci tangan, ya, sering cuci tangan ya, jaga higienitas, dan kalau misalnya tidak perlu banyak bicara, jangan banyak bicara. Mudah-mudahan Allah akan selamatkan kita semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.